Di tengah ketegangan Iran dengan Amerika Serikat, sebuah kapal perusak angkatan laut Amerika Serikat terlihat berlabuh di pelabuhan Eilat, Laut Merah Israel. Rekaman yang ditayangkan oleh Channel 12 News Israel ini menunjukkan USS Delbert D. Black berlabuh di pelabuhan tersebut dengan puluhan pelaut yang terlihat di dek kapal. Seorang pejabat militer Israel mengatakan kedatangan kapal itu merupakan peristiwa rutin. Mengulas bagaimana kelanjutan negosiasi Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan peluncuran nuklir, sore ini kita bahas bersama Evata Filomeno Borromeo, Duarte, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Selamat petang, Mas Evata. Selamat petang, Mbak. Terima kasih. Iya, dan hadir juga sore hari ini ada mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurit. Selamat malam, selamat sore Pak Dian. Selamat sore Mbak Audrey, selamat sore pemirsa. Iya, saya mau nanya ke Mas Evata dulu. Mas Evata, kalau dilihat dari kacamata Anda, sebenarnya seberapa efektif ancaman Amerika Serikat ini bisa menekan Iran dalam hal negosiasi nuklir? Baik, yang paling pertama kita harus memahami bahwa situasi Iran dalam peperangan kali ini tidak sendirian. Sehingga bisa kita katakan diplomasi memang cukup terlihat agak terlambat. Melihat bahwa tadi sudah disampaikan bahwa belum ada satu etiket yang baik yang bisa dilihat Iran dalam negosiasi ini, tetapi pintu masih tentunya terbuka. Namun eskalasi ini tentu tidak dapat dibendung lagi, dan apa yang disampaikan bukan cuma retorika diplomatis biasa. Eskalasinya ini kalau dilihatnya memang sangat serius sekali atau enggak nih? Karena kalau merujuk kepada pernyataan Trump, Mas Evata, ia bahkan berharap Iran ini mengupayakan negosiasi. Baik. Iran dianggap oleh Amerika kali ini sebagai aset bermasalah, sehingga meratakan Iran secara total memang tidak diperlukan. Tetapi kita bisa melihat bahwa gerakan-gerakan tambahan dari operasi-operasi dan juga persiapan militer ini sudah sampai 80%. Dan Iran pun besok nanti akan menyelenggarakan latihan di wilayah-wilayah yang tentunya sangat berdekatan dengan kapal perang Amerika. Ini tanda bahwa Iran sudah siap dan Amerika juga tentu sangat agresif kali ini. Oke, kalau gitu dengan sama-sama kedua negara ini sudah siap untuk berperang, Pak Dian, seberapa besar perang ini kemungkinan akan bisa terjadi? Terima kasih, saya berkali-kali menyatakan perang tidak akan terjadi. Banyak faktornya. Tadi yang disampaikan pertama ya, tolong diingat. Ancaman nuklir Iran, sejak kapan Iran mengancam nuklir ke tetangganya? Yang punya nuklir itu yang jelas de facto punya nuklir itu Israel, yang dikelilingi oleh negara Arab. Loh, ancamannya kok dibilang Iran, yang sampai saat ini belum terbukti punya senjata nuklir. Bahwa dia punya program nuklir, iya. Masalahnya diperdebatkan apakah program nuklir itu bisa membuat senjata nuklir atau tidak. Itu masih proses cerita yang butuh waktu verifikasi. Jadi tidak benar kalau dibilang Iran mengancam tetangganya dengan senjata nuklir. Sama sekali tidak benar. Yang mengancam adalah Israel. Kedua, tadi disampaikan bahwa Amerika sudah mengerahkan kapal-kapal. Satu sudah merapat di Pelabuhan Eilat. Pelabuhan Eilat itu di Laut Merah. Di Laut Merah itu masih jauh dari Iran. Kalau dia mau mendekati Iran, dia harus keluar lewat selat yang diapit oleh Djibouti. Itu baru sampai Lautan Hindia. Nah, di Lautan Hindia itu berkumpul kapal-kapal Amerika yang sebelumnya, termasuk Abraham Lincoln, kapal induk. Nah, kalau dibilang perang, ya masih jauh. Apalagi, tolong diingat, hari-hari ini adalah menjelang Iran merayakan hari nasionalnya, hari revolusinya yang ke-47. Artinya apa sih? Nah, tadi disebutkan latihan perang dengan Cina dan Rusia, itu juga indikasi bahwa Iran sekarang lebih siap. Kedua, sejalan dengan peringatan hari revolusinya, sudah pasti yang disiapkan Iran itu luar biasa dari persiapan sebelumnya. Oke, kalau gitu dengan masuknya kapal induk Amerika menuju ke Iran, terus kemudian Trump juga selalu menarasikan terbuka untuk negosiasi, jangan sampai nanti membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaannya, untuk apa kalau gitu Trump ini ngomong seperti itu kepada Iran gitu? Apakah ini jangan-jangan hanya gertak sambal aja kepada Iran supaya Iran takut? Saya cuma mau menegaskan, ini hanya gertak sambal Amerika yang dilakukan dari waktu ke waktu dengan berbagai intensitasnya. Tujuannya? Tolong diingat,
Tujuannya ya hanya mengalihkan perhatian dari masalah dalam negerinya, belum lagi dia sudah berbuat ulah di Venezuela, sekarang dia mau coba di Ukraina ternyata nggak berhasil, di Taiwan nggak berhasil, mungkin dia mencoba minta perhatian di Timur Tengah dengan mengerahkan kapal-kapalnya ke arah lautan Persia yang sampai sekarang Teluk Persia yang sampai sekarang belum sampai, itu mereka masih jauh. Dan kalau dibilang Oke, ancaman, ya buat saya apanya yang mengancam, karena perang Israel dan Amerika dulu kan membuktikan Israel yang jauh itu aja bisa ditembus meskipun mereka punya Iron Dome yang melindungi negara itu. Lah sekarang kapal induk yang jaraknya cuma ratusan kilometer, ya itu kan sasaran empuk lah buat Iran. nah, oke, kalau tadi Pak Dian bilang, Mas Evata, nampaknya tidak mungkin terjadi perang dan kemudian ini hanya gertak-gertak sambal aja Trump untuk negara Iran. Kalau gitu apa yang ingin dicari oleh Amerika Serikat? Baik, terima kasih. Tentu ini berangkat dari satu data ya, bahwa Amerika Serikat kali ini sudah menerapkan satu doktrin perang yang baru. Kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di Venezuela dengan penggunaan diskombobulator ya, satu alat yang tentunya nanti akan digunakan kembali dalam perang atau eskalasi yang mungkin nanti akan meningkat di Iran. Ini tanda bahwa sebenarnya Donald Trump tidak sedang bermain-main, dan ini merupakan satu upaya dan daya keseriusan Donald Trump untuk segera mengamankan situasi yang nanti mungkin akan menimpa Israel itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya penebalan pasukan ini untuk mencegah serangan ganda ya, mungkin nanti akan terkait dengan konfrontasi dengan Hizbullah, dan juga ada konfrontasi-konfrontasi yang mungkin bisa mengenai Israel. Dan ancaman Iran itu tentu sudah tidak main-main. Mereka juga mengancam beberapa titik-titik lokasi untuk nanti dijatuhi bom nuklir. Dan penebalan ini tentu untuk mempertahankan apa yang nanti mungkin akan terjadi terhadap Israel sebagai aliansi utama Amerika Serikat itu sendiri. Dan kita bisa melihat bahwa Amerika juga tentu nanti akan menerapkan pola-pola negosiasi yang lebih agresif, tetapi kita bisa melihat bahwa hal-hal ini juga masih belum menemukan satu titik yang cukup jelas. Tetapi kalau ditanya apakah Donald Trump cukup serius, ya sangat serius, dan bocorannya mungkin akan dalam waktu dekat ini ada satu serangan yang bisa terjadi dan menciptakan eskalasi penuh. Dan latihan itu bisa saja nanti malah menjadi eskalasi yang lebih besar ketika misalkan ada drone yang menabrak kapal perang Amerika, ataupun misalkan ada rudal-rudal yang sengaja ditembakkan dekat kapal perang ataupun mengenai pesawat dan sebagainya, tentu akan menjadi percikan yang memicu perang itu sendiri. Oke, tidak ada yang menginginkan perang terjadi. Tapi kalau sampai kemungkinan itu ada, Mas Evata, pertanyaannya gimana dengan kekuatan peta masing-masing dari Amerika Serikat sekutunya, siapa yang akan membantu, dari Iran juga siapa negara yang akan membantu? Baik, dalam beberapa catatan kita bisa melihat bahwa ternyata Iran kali ini telah dibantu intelijennya oleh MSS Cina ya. Jadi kita bisa melihat bahwa Cina memberikan kunci dan juga akses real time untuk melihat situasi pergerakan kapal Amerika Serikat. Dan kita bisa melihat bahwa hari ini juga ada pertemuan yang dilakukan dari pejabat tinggi keamanan Iran terhadap Vladimir Putin. Dan di sana tanda bahwa nanti ke depannya akan ada berapa logistik perang yang akan dikirimkan. Dan kita bisa melihat ada juga berapa kapal-kapal yang kapal-kapal khusus yang dikirimkan dari Rusia untuk membantu Iran nanti dalam operasi dan juga eskalasi yang lebih buruk ke depannya. Maka tadi sudah disampaikan bahwa Iran kali ini tidak sendirian dan mereka cukup siap. Tetapi tentu kalau ditanya situasi dan petanya tentu sangat timpang. Kekuatan Amerika saat ini berada di atas, tetapi dengan perang ketika ada eskalasi militer mungkin bertahan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Tetapi kalau dalam situasi politik, rezim Teheran bisa segera diganti. Ini yang sebenarnya diinginkan oleh Donald Trump. Kekacauan dari dalam dan juga upaya untuk mengganti rezim ini yang cukup mengganggu dalam serangan Amerika Serikat. Itu yang mereka lihat. Oke, kalau gitu Pak Dian, seberapa solid konsolidasi di dalam negeri Iran untuk menghadapi ancaman Amerika Serikat ini? Terima kasih Mbak. Begini loh, sejak perang 12 hari lalu bulan Juni itu, Iran juga tidak tinggal diam lah. Apa yang menjadi titik lemah waktu itu bahwa Amerika bisa masuk sampai menyerang dengan bunker busternya ke salah satu fasilitas nuklir, membuktikan bahwa ada celah di pertahanan Iran, tidak disangkal. Tapi dari Juni sampai sekarang itu cukup waktu untuk memperbaiki semua itu. Kalau tadi dikatakan bahwa Amerika mau pakai teknologi apapun lah terserah lah, tapi lawan Venezuela itu mbok yang nggak usah dibandingkan dengan Iran lah.
jauh sekali Venezuela dibandingkan sama Iran ya nggak. Sama Iran aja Amerika bukan apple to apple, tapi kalau sama Venezuela ya itu apple sama kuaci lah. Bedanya begitu, Oke. jangan dibandingkan. Nah, saya mau catat satu lagi yang penting, diplomasi. Diplomasi yang diharapkan atau ingin dimajukan oleh Amerika itu diplomasi Oke. versi Amerika yang isinya tekanan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Iran. Dimanapun diplomasi harus mulai dengan equal footing, kesetaraan. Selama sudah menerapkan persyaratan, Iran tidak akan pernah terima. Oke, diplomasi kesetaraan itu yang diharapkan supaya tidak ada perang yang diinginkan oleh negara manapun. Terima kasih Betul. untuk ulasannya, Pak Dian, Mas Evata. Selamat sore. Terima Selamat kasih. sore.